Ada rasa sedih, ya ada rasa senang juga waktu menerima dan membaca komentar-komentar ini di beberapa video saya. Tapi komentar-komentar inilah yang menginspirasi saya untuk membuat video yang berikut ini. Halo semuanya. Harapan saya teman-teman sehat, karena saya juga di sini sehat-sehat walafiat. Oke. Video kali ini saya akan memberi penjelasan tentang persamaan perbedaan 3 bambu unik, 3 pakem bambu. Jadi ada bambu dengan pakem belalai gajah, bambu pancoran emas, dan bambu badar. Ya, bagaimana penjelasannya? Simak. Nah, jadi persamaan yang paling mendasar dari ketiga bambu unik ini, bambu belalai, pancoran emas, dan badar, adalah sama-sama memiliki ruas atau ros bambu yang pendek atau sangat-sangat berdekatan antara ruas satu dan yang lainnya di ketiga bambu unik ini. Nah, berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, bambu badar. Seperti terlihat di dalam gambar di sini, bahwa bambu badar ini identik dengan bagian ujungnya tumpul, dan ukuran bambu badar ini biasanya tidaklah tinggi, atau dalam arti selalu ukurannya pendek saja. Nah, ada bambu badar yang dikatakan sebagian banyak orang gitu bertumbuh pada carang atau cabang, atau bahkan ada pada ujung bambu, ujung batang bambu. Nah, bila bertumbuh demikian dipastikan ya bambu badar secara bentuk ya, tapi tidak masuk dalam kategori yang istimewa, karena bambu badar yang istimewa itu ada bertumbuh di bagian bawah dari pohonan bambu yang muncul dari permukaan tanah. Ya, karena kalau pada ujung bambu itu mungkin masuk dalam keunikan atau pakem Songgobuwono ya, seperti terlihat dalam gambar yang lengkap ini. Nah, gitu. Ya teman-teman, kita masuk ke penjelasan bambu yang kedua, bambu pancoran emas. Dipastikan kalau untuk bambu pancoran emas ini hanya ada pada bagian bawah batang bambu. Nah, pertumbuhannya bila pada bambu badar akan tumpul pada bagian ujung, tetapi kalau pada pancoran emas batang bambunya terus bertumbuh ke atas, dan ruas bambu semakin ke atas semakin normal. Hanya terjadi ruas pendek atau ruas yang berdekatan hanya ada pada bagian bawah batang bambu di atas permukaan tanah. Ya, yang berikutnya kita ke bambu belalai gajah. Pada bambu unik yang satu ini masih tetap akan adanya ruas pendek pada batang bambunya. Terlebih ruas pendeknya ada pada bagian lekukan atau pada bengkokan batang bambu tersebut. Nah, tapi pada bambu belalai yang lainnya memang terkadang tidak kelihatan akan ruas pendeknya ya. Nah, teman-teman, itu tadi 3 bambu unik beserta penjelasannya, baik itu persamaan ataupun perbedaan yang ada. Semoga dengan informasi ini kita tidak lagi untuk salah menilai atau salah menyebutkan, atau bisa mengerti dan memahami pada
bambu-bambu unik ini, karena pada ketiga bambu unik ini terlihat dan terdapat akan ruas-ruas yang berdekatan atau ruas pendek. Nah, untuk energi alam yang terkandung pada bambu-bambu unik ini atau filosofi yang ada pada ketiga bambu unik ini, nanti kita akan sampaikan, informasikan di video-video yang berikutnya. Untuk sementara sampai di sini dulu akan video kali ini. Bila ada kekurangan, silakan teman-teman untuk menambahkan atau berikanlah komentar yang wajar, yang bijaksana, komentar yang tentunya bisa membangun buat saya dan terutama juga buat channel YouTube ini. Terima kasih dan tetap semangat. Salam Rahayu.